Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya yang menjabat kepala desa ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. Apa modus yang dilakukan oleh bapak dan anak ini? Berikut ulasannya dalam Top Review. Kamis malam 8 Desember 2025, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, penyidik KPK mendatangi kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Bekasi. Penyidik kemudian menyegel ruang kerja Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang. Penyidik KPK juga menyegel salah satu ruangan di Dinas Cipta Karya dan salah satu ruangan di Dinas Bina Marga, serta ruang kerja Kadisbudpora Kabupaten Bekasi. Ini merupakan operasi senyap KPK setelah menerima aduan masyarakat terkait praktik suap ijon proyek. Dalam operasi ini, KPK mengamankan total 10 orang, termasuk Bupati Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, Haji Muhammad Kunang, yang menjabat sebagai Kepala Desa Sukadami. Nah, ini masih terus didalami, diantaranya terkait dengan proyek-proyek di Bekasi. Itu juga masih yang didalami oleh tim. Ya, apakah ini hanya satu klaster atau dua klaster dugaan tindak pidana korupsi? Menangkap ayah dari Bupati Bekasi, Mas? Benar. Jadi di antara 7 orang yang diamankan, salah satunya ayah dari Bupati juga diamankan. Merespons Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang terjaring operasi tangkap tangan KPK, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengimbau seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat tetap menjaga integritasnya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Saya kalau bertemu dia selalu ngingetin, bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lain. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka kasus dugaan suap ijon proyek infrastruktur di pemerintahan Kabupaten Bekasi. Selain Ade Kuswara, ayah Ade Kuswara bernama Haji Muhammad Kunang dan pihak swasta bernama Sarjan juga ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, Ade Kuswara dan HM Kunang selaku pihak penerima suap disangkakan melanggar pasal 12A, 12B, dan pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Sarjan selaku pihak pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor. Total uang ijon yang diberikan tersangka Sarjan kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara dan ayahnya HM Kunang mencapai 9,5 miliar rupiah. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, di sepanjang tahun 2025 tersangka Ade Kuswara juga diduga menerima uang suap dari sejumlah pihak dengan total mencapai 4,7 miliar rupiah. Pada OTT terhadap Bupati Bekasi ini, KPK juga menyita barang bukti dari rumah Ade Kuswara berupa uang tunai senilai 200 juta rupiah. Diduga sisa setoran ijon proyek keempat dari tersangka Sarjan. Mengenai modus ijon, Ade Kuswara menghubungi kontraktor untuk menjanjikan proyek di tahun mendatang, sekaligus meminta uang. Jadi setelah dilantik ya, pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, Saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu, karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang. Ade Kuswara rupanya tak bermain sendiri. Ada sang ayah HM Kunang yang ikut serta meminta uang ijon. Kunang bahkan juga sering meminta uang kepada sejumlah dinas atau dari satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Bekasi. MK itu perannya itu sebagai perantara. Jadi ketika SRJ ini ya diminta, nah, HMK juga minta gitu. Minta
Kadang-kadang tanpa pengetahuan dari ADK, HMK itu minta sendiri gitu. Minta sendiri, bahkan tidak hanya ke SRJ. Tadi kan ada pertanyaan dari Mas Jaki juga ya. Ada yang beberapa disegel itu. Ya minta ke SKPD itu. Gitu. Jadi beliau jabatannya memang kepala desa. Tapi yang bersangkutan itu adalah orang tua atau bapaknya dari bupati. Saat dibawa ke mobil tahanan, Ade Kuswara dan ayahnya HM Kunang hanya terdiam. Bupati, Pak. Gimana, Pak? Pak Bupati, tanggapannya Pak Bupati. Pak Haji, jalan. Ada permintaan maaf Kak, Pak. Pak Haji Kunang gimana, Pak? Bapak Manak gimana ini? Pak Haji Kunang itu 32 tahun jadi kepala desa. Bagaimana bisa begitu, Pak? Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Saud Situmorang mengingatkan bahwa kepala daerah itu memberi dan menerima janji saja tidak boleh, apalagi menerima uang. Ya, karena kalau dia dikatakan nanti pasal 23 ataupun suap, itu kan penyelenggara negara itu tidak boleh menerima kan. Memberi dan menerima janji, itu aja nggak boleh, apalagi kalau memberi dan menerima uang. Janji aja itu nggak boleh. Karena janji itu berisiko untuk kemudian itu makanya unsur-unsurnya bagaimana ini bisa dikenakan kepada yang bersangkutan. Dan ketika kemudian ekspos kemarin, pimpinan tentunya hadir di situ. Mereka sudah memastikan bahwa unsur-unsurnya yang dikenakan, pasal yang dikenakan kepada yang bersangkutan sudah cukup untuk kemudian mereka melakukan penyidikan. Di sisi lain, para pebisnis juga kerap kali terpaksa memberikan sejumlah uang kepada pejabat agar bisnisnya tetap jalan. Inilah yang membuat indeks persepsi korupsi Indonesia terus memburuk. Ya, tapi ketika kemudian itu dilakukan dengan isu transaksional, tidak dilakukan dengan proses bisnis yang baik, tidak seperti proses pengadaan barang yang dimintakan oleh lembaga pengadaan barang ya LKPP dalam hal ini, ya artinya swasta kan mereka harus hidup, mereka harus melanjutkan bisnisnya. Mau nggak mau mereka melakukan sesuatu. Itu yang saya bilang nanti akan dilihat apakah ini dengan pemerasan atau dengan pengancaman atau dengan lain-lain, nanti itu penyidik akan bisa mengembangkan. Kalau kita menyerahkan saja swasta itu nggak benar juga, nanti pembangunan nggak akan jalan di negeri ini. Makanya selalu ada orang ribut juga soal business adjustment rule, bahwa bisnis dilakukan dengan baik. Nah, ketika kemudian mereka harus melaksanakan bisnis, kemudian penyelenggara negara dalam hal ini bupati, gubernur, menteri mengambil sesuatu dari situ, itu yang sebenarnya merendahkan indeks persepsi korupsi kita. Bupati Bekasi Ade Kuswara yang baru menjabat 1 tahun dan langsung tancap gas melakukan praktik ijon proyek, sekali lagi menunjukkan bahwa penindakan terhadap pelaku korupsi sebelumnya tidak cukup membuat pejabat takut melakukannya. Harus ada evaluasi total agar korupsi tidak terus merajalela. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.